Adab dukhulil masjidi ila qawlihi fa iza sami'tal adhan wa anta fis shalah fatammimis salata thumma tadarakil jawaba ba'da salami ala wajhihi. Fa iza sami'tal adhan, jika kamu mendengarkan azan, wa anta fis shalah, dan kamu dalam keadaan salat, fatammimis shalah, maka sempurnakan salatmu, selesaikan salatmu. Tsumma tadarakil jawaba, kemudian barulah kamu menjawab azan tersebut ba'da salami, setelah salam, artinya setelah selesai sembahyang, ala wajhihi, sesuai dengan tertibnya. Jadi orang yang kebetulan sedang mendirikan sholat, lalu ketika pertengahan sholatnya dia mendengarkan azan, maka hendaknya dia selesaikan sholatnya, baru setelah itu dia menjawab azan. Sekalipun misalnya wah tutup yang ngebang misalnya kan, tutup wah azannya, nah sembahyangnya baru ini selesai, maka tetap disunnahkan untuk menjawab azan sekalipun sudah kelewatan tadi. Dan cara menjawabnya dijawab sesuai dengan tartibnya, sesuai dengan urutan pelafalan azan tersebut. Jadi misalnya kita sudah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, azannya juga selesai. Apakah kita langsung berdoa? Kita jawab dulu azan tersebut, baru kita tutup dengan doa. Jadi kita sesuai tertib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, salah, la haula wala quwata illa billah, seterusnya sampai Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru kita baca doa. Dan ini juga sama berlaku kalau seandainya kita berada di kamar mandi sedang qada'il hajah. Karena kita tahu makruh hukumnya kita berzikir, apapun bentuk zikirnya makruh kita mengucapkannya, melafalkannya di dalam tempat yang di situ ada najisnya. Ya. Maka kalau seandainya kita sedang qada'il hajah misalnya, kemudian kita mendengarkan suara azan, nah, maka kita selesaikan dulu, baru setelah kita keluar dari tempat itu, dari kamar mandi, baru kita menjawab azan sesuai dengan tertib, sama seperti tadi. Atau misalnya Malik, seorang suami istri misalnya sedang melakukan hubungan suami istri, kemudian mendengar azan, maka diselesaikan dulu, baru nanti dijawab azannya sesuai dengan tartib. Jadi seperti itu caranya. Tapi kalau di luar situasi-situasi yang kita sebutkan, maka tetap menjawab azan itu suatu syariat yang sangat disunnahkan, dan meninggalkannya itu sangat makruh. Ya. Sebagaimana kemarin dikatakan, kalau orang apalagi sampai dia tidak menghiraukan azan, dia sampai di pertengahan azan malah bercanda, malah melakukan hal-hal yang lain, malah berbicara, malah dia bermain dan lain sebagainya, maka ditakutkan orang yang kebiasaan seperti ini meninggalnya ditakutkan dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzu billah. Jadi seperti ini. Fa iza ahramal imamu, kemudian jika seorang imam sudah takbiratul ihram bil fardi, dengan salat fardu, fala tashtaghil illa bil iqtida'i bih,
maka jangan menyibukkan dirimu kecuali untuk mengikutinya. Jadi kalau sudah imam takbir, sudah takbir imam Allahu Akbar, maka kita jangan menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain, kecuali itu ada kaitannya dengan sholat. Misalnya misalnya memakai minyak wangi, misalnya kita membenarkan posisi sarung, misalnya kita merapatkan shaf, misalnya lagi memakai siwak, misalnya lagi kita membersihkan tempat sholat kita. Maka hal-hal yang ada kaitannya dengan sholat masih boleh. Tapi kalau tidak ada kaitannya dengan sholat, misalnya imam sudah takbir, ada deringan HP-nya masuk, dia baca dulu, ada WhatsApp masuk ini. Nah, ini tidak bagus, ya. Ini kurang bagus. Apalagi imam sudah takbir, dia masih di rumah, masih santai-santai dulu. Nah, ini juga lebih buruk lagi. Nah, karena ketika imam sudah takbiratul ihram, maka seharusnya yang kita lakukan adalah segera untuk bertakbir. Kenapa? Karena orang yang istiqomah mendapati takbiratul ihramnya imam, maksudnya dia takbir pas setelah imam takbir, kecuali ada udzur-udzur yang tadi ya. Misalnya dia masih mengambil air wudhu, atau misalkan dia sedang merapatkan shaf, atau misalkan dia lagi memakai siwak, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan maslahat sholat, maka itu masih dianggap. Dikatakan man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Jadi barang siapa yang sholat selama 40 hari dalam sholat jamaah dan dia mendapati takbiratul ihramnya imam, jadi istiqomah selama 40 hari, bukan 1 minggu istiqomah habis itu 5 harinya libur, bukan. Jadi terus menerus setiap hari dia takbirnya berbarengan, atau bukan berbarengan, jadi setelah takbirnya imam selama 40 hari, maka ganjarannya apa? Dituliskan bagi dia 2 kebebasan. Jadi bebaskan dia dari 2 hal. Yang pertama bara'atun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Mau apa enggak dibebaskan dari api neraka? Mau. Yang kedua dibebaskan dari tanda-tanda kemunafikan. Tanda-tanda orang munafik kita tahu, sudah kita bahas sebelumnya. Orang munafik itu datang mau sholat itu males-malesan. Maka sebaliknya orang yang sholatnya tepat waktu, ketika azan dia langsung ke masjid, tidak pernah terlambat, tidak pernah dia masbuk. Nah, maka orang yang seperti ini adalah orang yang terbebas dari tanda-tanda orang munafik. Karena sebaliknya orang munafik itu dia sholatnya males-malesan, tunggu sampai berapa rakaat dulu, bahkan tunggu sampai imamnya tasyahud akhir. Mau sholat Jumat dia datangnya, masih ini belum, masih hendak man khutbah, hendak man azan pertama, hendak man azan kedua. Naudzubillah. Bahkan ada belum qomat. Dapat apa dari sholat Jumatnya kalau sampai qomat, apalagi man rakaat kedua. Waduh. Nah, ini mudah-mudahan kita dijauhkan dari golongan yang semacam ini.